Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit dan puskesmas di berbagai provinsi mengembalikan uang insentif berlebih. Kemenkes berdalih hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap adanya kelebihan pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan. Kasus kelebihan transfer ini terjadi akibat ketidaktelitian saat Kemenkes menarik data insentif. Polemik ini dikhawatirkan akan merugikan hak para tenaga kesehatan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena. Selamat sore Bang Melki. Selamat sore Nana. Dan Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Daniel Budi Wibowo. Selamat sore Dr. Daniel. Selamat sore Nana. Oke, saya mau ke Dr. Daniel dulu, nanti baru ditanggapi oleh mitra kerjanya Kemenkes. Karena sayangnya kami sudah mengundang perwakilan dari Kemenkes untuk bergabung, berdiskusi bersama dengan kita. Namun tidak ada yang merespon begitu ya, tidak ada yang bisa atau berhalangan. Saya mau ke Dr. Daniel dari PERSI. Dok, ada 447 rumah sakit di 31 provinsi yang nakesnya diminta mengembalikan insentif oleh Kemenkes. Ini dari pihak rumah sakit sebetulnya kesalahannya ada di pendataan Kemenkes atau memang administrasi rumah sakit, Dok? Itu dulu yang harus di-clear-kan. Ya, sebenarnya ini kan kita dipandu oleh software. Artinya memang sejak awal ini insentif berjalan dari bulan ke bulan. Seperti biasanya software itu kan selalu berkembang. Nah, masalahnya adalah di dalam software, di dalam pengembangan ini seringkali bisa terjadi berupa pembayaran double kepada insentif. Tetapi juga bisa insentif dibayarkan kepada nakes yang bekerja di lebih dari satu fasilitas kesehatan. Dan pada hari yang sama ternyata dia diusulkan untuk menerima insentif oleh fasilitas kesehatan. Karena memang dua fasilitas kesehatan ini tidak berkoordinasi. Seharusnya secara software ini bisa terdeteksi. Tetapi mungkin karena kelemahan ini maka terjadilah double pembayaran. Jadi saya kira ini bukan masalah fraud, tetapi lebih banyak ke masalah error. Oke, ini bukan masalah fraud, lebih banyak masalah error karena persoalan software. Tapi nyatanya keterangan yang kami dapatkan dari BPK, anggota BPK Hari Azhar, itu ada 8.961 nakes di 400 lebih rumah sakit, 447 rumah sakit di 31 provinsi. Apakah kemudian ini biasa saja karena ada 8.900 hanya kesalahan software? Seperti itu Dr. Daniel? Saya kira ini bukan domain saya untuk mengatakan apa yang salah. Tapi sepengetahuan kami, sejauh kami dari Perhimpunan Rumah Sakit, ini memang permasalahan software, di mana software ini gagal untuk mendeteksi rambu-rambu yang dipasang untuk mencegah terjadinya double pembayaran. Oke, saya mau ke mitra kerja Kemenkes, Bang Melki. Bang Melki, kalau tadi PERSI mengatakan bahwa ini bukan fraud, ini betul-betul hanya masalah software saja begitu ya, ada perubahan software dan itu kemudian yang membuat prosedur-prosedur di lapangan mungkin tidak saling terkoneksi. Tapi Bang Melki, ini menarik sekali karena ada 8.961 nakes yang pembayarannya ini double dikirimkan oleh Kemenkes. Padahal pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun, persoalan insentif nakes tetap ruwet. Kemenkes sekarang minta pengembalian yang double-double transfer itu. Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah memang ada salah pengelolaan atau bagaimana Bang Melki? Ya, jadi pertama soal insentif nakes ini salah satu masalah krusial dalam pelayanan pandemi di tanah air sejak awal. Karena ini sejak awal menjadi salah satu kebijakan, sejak awal juga ini selalu mengalami dinamika persoalan macam-macam di soal insentif nakes ini. Ada dua ya Mbak Nana, ada dua distribusi insentif nakes yang dilakukan oleh pemerintah. Ada yang memakai anggaran pusat, ada yang kemudian didistribusikan ke daerah, itu menjadi anggaran daerah yang diberikan kepada nakes di daerah. Yang jadi masalah ini adalah insentif nakes yang itu dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Nah, memang dari awal sebenarnya kalau kita lihat, memang para nakes kita ini kerja dengan janji insentif nakes, tapi pola distribusi insentif nakesnya ini memang menurut kami dari awal yaitu relatif itu tidak didesain dengan baik. Kalau kita ini kan sebenarnya mudah banget. Nakes kan rata-rata punya ATM semua, dia lebih mudah daripada kita bicara soal menyangkut
bantuan tunai misalnya untuk Ya. pekerja-pekerja yang lain. Nah, sayangnya adalah berbagai macam persoalan yang selama ini terjadi itu belum dievaluasi dengan baik oleh Kementerian Kesehatan dan juga para kementerian lembaga lain lah. Gitu. Oke. Kami bahas di Komisi 9, Mbak Nana, soal ini sudah berkali-kali. Saya kira lebih dari 10 kali. Oke. Dan tidak pernah ada laporan tentang ada pendobelan pemberian insentif nakes ini. Artinya ini Nah, tiba-tiba ya? Sekonyong-konyong jadi rame, kami pun juga bingung ditanya. Kami cek lebih lanjut. Oke. Persoalannya ada di mana ini? Oke. Dan kalau dengar dari Dr. Daniel tadi ini kan sebenarnya mau mengatakan bahwa Kemenkes yang harusnya bertanggung jawab. Karena desain daripada sistem ini itu ada di Kementerian Kesehatan. Oke. Kenapa sampai sudah jalan 2 tahun ini tiba-tiba muncul lagi pendobelan ini? Angkanya 8.000 lebih yang katanya double. Kemudian bukan cuma itu, ini melibatkan anggaran kurang lebih 80 sekian miliar lebih. Ya. Sudah terbayar 17-an kalau nggak salah, masih 27-an. Dan ini salah satu berarti yang kita tidak pernah rekam, tiba-tiba nongol nih. Setelah BPK turun. Nah, ini mesti Kemenkes segera menyelesaikannya dan jangan ini dibebankan kepada nakes dan kepada rumah sakit. Nah, mereka ini sebenarnya bagian ujung terakhir yang tidak tahu menahu dengan urusan-urusan semacam ini. Oke, jangan dibebankan kepada nakes dan juga rumah sakit. Nah, ini saya mau tanya ke Dr. Daniel. Dr. Daniel, dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, pasti ada yang merasa kemudian takut, kemudian merasa bingung begitu ya. Karena kemarin kan ada pertemuan yang digelar oleh Kemenkes dengan perwakilan dari 447 rumah sakit seluruh Indonesia. Apakah Anda mendapatkan laporan bahwa mereka saat ini merasa cemas kalau memang nanti diminta untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif ini, Dr. Daniel? Ya, memang beberapa teman-teman kami cemas. Tetapi sebenarnya karena mereka tidak tahu duduk persoalannya, mengapa mereka harus mengembalikan. Dan belum ada disebutkan dari sekian banyak nakes yang menerima insentif ini, kan hanya 8 ribuan lah yang memang bermasalah karena menerima double pembayaran. Jadi kita belum masih menunggu surat dari Kementerian Kesehatan siapa-siapa saja yang harusnya memang menerima kelebihan pembayaran. Nah, kami dari Perhimpunan Rumah Sakit tentu kalau dari institusi rumah sakitnya tentu kami tidak bisa bertanggung jawab. Karena kalau itu error bukan kesalahan dari kami. Tetapi kalau memang sampai terjadi ditemukan fraud tetapi tidak ada di dalam kasus ini di hadapan kami, tentu adalah rumah sakit harus bertanggung jawab termasuk direktur. Karena kami membuat surat pernyataan komitmen penuh terhadap pengajuan insentif yang kami lakukan untuk nakes kami. Nah, tetapi kalau ada kelebihan pembayaran karena double, ya kita mau melihat masalahnya satu-satu. Kalau memang itu memang double pembayaran, nanti kita akan mencari solusi yang baik bagaimana supaya semua tidak keberatan untuk menyelesaikan. Karena bagaimanapun juga harus tegakkan. Oke. Bang Melki, ini rumah sakit bingung begitu ya dan khawatir kalau misalnya kemudian itu dibebankan kepada mereka. Karena kan sekali lagi ini bukan tanggung jawab dari rumah sakit begitu ya. Bang Melki, apakah ini kemudian dikhawatirkan akan membebani hak tenaga kesehatan? Karena uang insentif ini sudah diberikan, kemudian mau ditarik kembali, padahal kita pasti tahu uang-uang itu sudah dipakai oleh mereka memenuhi kebutuhan selama masa pandemi ini. Ini bagaimana Bang? Apakah kemudian nanti yang akan terkena getahnya adalah nakes-nakes yang di lapangan Bang? Haknya akan tercabut begitu? Saya khawatir, Dr. Daniel ya. Khawatirnya begini, saya ini kan juga turun-turun juga ke daerah, ngecek sana ngecek sini, teman-teman Komisi 9 juga sama. Kami tahu bahwa uang ini akan dinikmati oleh orang per orang yang kan dalam daftar tenaga kesehatan yang terima insentif itu. Hampir semua rumah sakit, bahkan puskesmas juga hampir semuanya sama itu. Insentifnya itu diterima oleh orang per orang, tapi kemudian dalam penggunaannya itu mereka berbagi dengan yang lain. Iya. Dia bagi dengan tenaga-tenaga kesehatan lain yang juga membantu, tapi namanya tidak masuk. Dia bagi juga dengan misalnya dengan OB, dengan cleaning service, dengan satpam. Itu ada kebijakan yang saya lihat di tingkat bawah itu, mereka uang-uang yang diberikan itu justru dengan semangat gotong royong kebersamaan itu justru dibagi kepada yang lain, bukan diambil sendiri.
Nah, bayangkan kalau uang itu diminta pulang lagi itu bagaimana pertanggungjawaban nanti yang akan terjadi di bawah itu. Jadi, saya kira begini ya, walaupun saya sudah dengar juga Kemenkesnya mengatakan bahwa ini tidak diberikan sanksi, tapi mesti ada yang bertanggung jawab, jangan dibebankan pada fasilitas kesehatan di bawah dan juga tenaga kesehatan di lapangan. Kami sama sekali tidak akan menyetujui ini karena ini kesalahan bukan ada pada nakes yang ataupun ada di rumah sakit, lapangan ya. karena mereka cuma menerima yang diputuskan di atas. Oke. Dan di bawah sendiri juga setahu saya mereka itu kan kebijakan mereka masing-masing itu uang ini juga mereka bagi-bagi kok itu bukan cuma dinikmati oleh orang per orang yang disebut dalam daftar yang menerima insentif nakes ini. Jadi jangan lagi membuat masalah baru di tengah situasi yang sudah sulit di lapangan ini. Oke, jadi potensi fraud itu memang tidak ada ya Bang Melki, kalau misalnya dari kacamata Anda, dari pengamatan Anda di lapangan bahwa memang murni uang insentif yang diberikan dari Kemenkes, dari pemerintah pusat itu kemudian diberikan kepada rumah sakit itu, kemudian dibagi rata karena memang banyak tenaga kesehatan yang pada kenyataannya tidak mendapatkan insentif begitu ya, namanya tidak ada dalam daftar. Untuk prinsip keadilan begitu Bang Melki ya? Ya, kalau nanti di lapangan biar nanti Dokter Daniel bisa cerita ya, orang versi ya. Tapi yang saya temukan di lapangan ya kurang lebih seperti itu Mbak Nana. Jadi saya mau tanya uang itu juga dibagi bersama antara mereka di lapangan yang selama ini kerja. Gitu. Oke, saya mau tanya ke Dokter Daniel, apakah kemudian kenyataannya di lapangan seperti itu demi prinsip keadilan, semua nakes kemudian berbagi rata diberikan uang insentif meskipun tidak ada namanya dalam daftar, begitu mekanismenya Dokter Daniel? Jadi begini Mbak Nana. Rantai pelayanan di rumah sakit itu kan sangat panjang. Betul. Kebijakan pemerintah hanya memberikan pada nakes yang berpak langsung dengan COVID-19. Sehingga anggap oleh beberapa teman-teman dianggap kurang berkeadilan karena mereka juga bekerja dan mereka juga terpapar risiko. Karena itu kan mestinya bukan inisiatif rumah sakit tetapi inisiatif mereka untuk berbagi dengan teman-temannya yang mendukung di dalam pelayanan. Memang betul seperti yang dikatakan oleh kakak saya ini Pak Melki, bahwa memang ini terjadi di banyak rumah sakit dan di banyak fasilitas kesehatan. Insentif yang diterima oleh nakes dan dipertanggungjawabkan orang per orang, tetapi atas kemauan mereka sendiri, mereka berbagi dengan teman-teman yang lain. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Melki. Oke, artinya kalau misalnya nanti kemudian Kemenkes kan mengatakan ya tidak akan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan yang tidak mengembalikan kelebihan insentif, tapi harus ada yang bertanggung jawab. Rumah sakit merasa keberatan ya kalau misalnya kemudian menanggung pengembalian uang insentif nakes ini, Dokter Daniel, dari teman-teman perhimpunan Anda. Karena memang kami hanya sebagai saluran, penanggung jawabnya adalah nama-nama yang tercantum sebagai penerima. Tapi memang karena sudah dibagi ya, nanti kita harus cari solusi. Dan saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Melki, bahwa kalau memungkinkan jangan dibebankan lagi kepada... Oke, saya mau tanya kepada mitra kerjanya Kemenkes, Bang Melki, dari DPR, dari Komisi 9, solusinya, sarannya seperti apa agar tidak ada kesan Kemenkes kemudian buang badan dan menyerahkan tanggung jawab ini ke tenaga kesehatan ataupun ke rumah sakit, Vaskes yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi? Dalam mekanisme semacam itu banyak cara ya. Misalnya kan kalau kita bicara soal di sektor ekonomi misalnya, itu penerima kredit sejauh memang dia bersalah atau tidak mempunyai kemampuan membayar dan seterusnya itu ada namanya istilahnya diputihkan. Diputihkan itu artinya Kemenkes berbicara dengan mitra-mitra kerjanya, Kementerian Keuangan dan juga dengan BPK misalnya, bahwa ini karena sudah kejadiannya sudah semacam ini kan tentu dicari bagaimana ada aturan yang bisa memungkinkan bahwa ini bisa diputihkan karena ini kan bukan korupsi, ini juga bukan maksudnya juga untuk mereka mau kepingin memperkaya diri. Kan ini murni hanya karena negara ingin memberikan mereka apresiasi, lalu kemudian mereka dengan caranya di lapangan juga mereka berbagi. Saya pastikan Mbak Nana ya, dari 8.000 lebih orang yang dikatakan double insentif ini, ya saya pastikan itu, ya saya nggak tahu berapa persen ya, tapi pasti di atas 90% itu yang pasti uangnya itu berbagi untuk sama-sama itu. Bukan untuk urusan orang per orang gitu. Artinya dibagi bersama ya. Kita tahu lah situasi kayak begini kan mereka juga di lapangan, jadi jangan lagi tiba-tiba kayak kita dikagetkan dengan sebuah kejadian yang
membuat di lapangan juga mereka yang sudah kerja keras ini malah bukan dapat apresiasi, malah dapat ini lagi. 8.000 orang ini kan kayak dapat musibah kalau kayak begini. Oke. Artinya harus ada political lobby, harus ada koordinasi antar kementerian, baik dari Kementerian Kesehatan dan juga mitra-mitra kerjanya untuk bagaimana mencari solusi begitu ya supaya tidak merugikan Vaskes, fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan begitu ya Bang Melki. Terakhir saya mau ke Dr. Daniel, apakah kemudian sudah ada titik temu dengan Kemenkes untuk mencari solusi pengembalian insentif ini agar tidak membebani Vaskes, fasilitas kesehatan dan juga nakes? Atau memang masih dicari juga solusinya Dr. Daniel? Ya, kami dari Perhimpunan Rumah Sakit masih menunggu duduk perkaranya ada di mana. Jadi kami belum bisa berbicara solusi atau memberikan alternatif solusi sebelum kami jelas bahwa masalahnya ada di mana, siapa saja yang terdampak, berapa besar yang harus dikembalikan, dan sebagainya. Dan kita pasti akan hanya antara versi dengan Kemenkes, tetapi saya kira menyangkut dari pihak terkait lainnya untuk kita bersama untuk solusi yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana tanggung jawab dan juga solusi dari Kementerian Kesehatan. Jangan sampai kemudian persoalan yang dilakukan ataupun masalah yang ditimbulkan akibat ketidaktelitian pengiriman insentif ini kemudian merugikan hak-hak para tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita tunggu nanti bagaimana tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan Dr. Daniel Budi Wibowo, Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi. Saya selalu Bapak-Bapak dan terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih.